Krisis Laut Merah menimbulkan kerugian besar pada perusahaan China. Pemberontak Houthi yang didukung Iran meningkatkan serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Serangan Houthi telah memaksa beberapa perusahaan pelayaran dan minyak terbesar di dunia untuk menangguhkan transit melalui salah satu rute perdagangan maritim paling penting di dunia. Untuk berbagai kepentingan, Partai Komunis China, PKC, telah banyak berinvestasi dalam membangun hubungan dekat di Timur Tengah selama bertahun-tahun, mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel, dan sejak awal mempertahankan sikap netral terhadap serangan pemberontak Houthi terhadap kapal dagang Laut Merah. Namun, Partai Komunis China kini secara terbuka mengkritik kelompok bersenjata Houthi, menekankan pentingnya menjamin keselamatan pelayaran di Laut Merah. Serangan terhadap pelayaran Laut Merah, yang dilakukan oleh pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran, telah memperburuk kerentanan ekonomi China. Secara khusus, pada tanggal 10 Januari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam pemberontak Houthi, dan Partai Komunis China, PKC, abstain dalam pemungutan suara. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pada tanggal 14 Januari menyatakan keprihatinannya selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, menyerukan pemberontak Houthi untuk berhenti mengganggu kapal-kapal sipil. PKC belum memberikan isyarat intervensi diplomatik atau militer untuk menyelesaikan krisis Laut Merah. Para analis yakin AS telah mendesak China untuk memanfaatkan hubungannya dengan Iran, untuk menekan Iran sebagai pendukung Houthi. Namun, Partai Komunis China mungkin lebih memilih membuat pernyataan umum melalui organisasi internasional daripada keterlibatan militer langsung atau menekan Iran. Pada tanggal 17 Januari setelah AS menetapkan kembali pemberontak Houthi sebagai kelompok teroris global, sehingga memungkinkan adanya potensi pembatasan keuangan, PKC menyesuaikan pendiriannya dalam menanggapi perkembangan ini. China mengimpor sekitar setengah minyak mentahnya dari Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya, dan sebagian besar perdagangan China dengan mitra dagang terbesar kedua, Uni Eropa, melewati Laut Merah. Ingang dari Akademi Ilmu Sosial China menyatakan bahwa meskipun pemberontak Houthi tidak menyerang kapal dagang China, gangguan mereka terhadap jalur Laut Merah telah menyebabkan kenaikan biaya pengiriman dan kerugian besar bagi perusahaan China. Ingang berkata, rute Laut Merah sangat penting bagi kapal dagang China. Meskipun barang-barang dari China dan negara-negara lain mungkin aman, biaya pengiriman meningkat, dan ini adalah hal yang sangat buruk bagi China. Indeks pengangkutan kontainer Shanghai telah meningkat ke level tertinggi sejak September tahun 2022. Mencerminkan meningkatnya biaya untuk mengubah rute kapal di sekitar Tanjung Harapan untuk menghindari Laut Merah. BMI, sebuah perusahaan riset industri, menyatakan bahwa beberapa perusahaan logistik telah melaporkan kekurangan kontainer di pelabuhan Ningbo Zhoushan di China. Ningbo Zhoushan adalah salah satu pelabuhan tersibuk secara global jika diukur berdasarkan tonase kargo. Stefan Angrik, wakil direktur dan ekonom senior di Moody's Analytics, menyatakan bahwa perusahaan pelayaran terbesar China, COSCO Group yang dimiliki oleh negara, terpaksa mengubah rute kapal untuk menghindari kawasan Laut Merah, sehingga meningkatkan biaya eksportir dan menyebabkan penundaan. Angrik menyebutkan bahwa pada saat perekonomian domestik di China tampaknya sedang mengalami kesulitan, wajar jika dikatakan bahwa hal ini merupakan hambatan yang tidak diinginkan. Ia juga menekankan bahwa pemasok teknologi tinggi Eropa yang berhadapan dengan Asia juga dapat terganggu, sehingga menimbulkan risiko baru bagi pemulihan akhir rantai pasokan, yang telah berulang kali terpukul oleh pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Kelumpuhan Laut Merah, yang merupakan jalur pelayaran global yang penting, memperburuk kerentanan perekonomian China yang bergantung pada ekspor terhadap gangguan rantai pasokan. Perusahaan-perusahaan barat, seperti BDI Furniture, semakin melakukan diversifikasi dari rantai pasokan China, dan lebih memilih lokasi seperti Turki dan Vietnam di tengah ketegangan geopolitik. Bahayanya bagi China adalah semakin banyak perusahaan yang akan melakukan hal yang sama, mengevaluasi kembali strategi risiko dan mempertimbangkan untuk melakukan produksi di dekat pantai. Krisis Laut Merah menambah tantangan bagi perekonomian China yang sudah bermasalah, dengan meningkatnya biaya pengiriman dan gangguan yang berdampak pada dunia usaha. Eksportir China bergulat dengan melonjaknya biaya pengiriman, yang mengancam keuntungan dan kelangsungan hidup. Krisis ini meningkatkan tekanan terhadap bisnis di China, terutama karena keterlambatan logistik dapat mengakibatkan penutupan. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pengiriman tepat waktu menghadapi ketidakpastian dengan potensi konsekuensi penundaan pembayaran, upah pekerja, dan bahkan penutupan usaha.
Hal ini menyoroti tantangan besar yang ditimbulkan oleh gangguan di Laut Merah.